letakkan di depan tempat Anda ibadah. Karena ini yang paling bisa kita lakukan di era pandemi. Pengusaha manapun sekarang, tingkat tawakalnya sekarang hampir 80%. Tingkat kepasrahannya kepada Tuhan hampir 80%. Pengusaha manapun, di level rendah maupun tinggi. Pengusaha kecil maupun besar. Itu. Jadi mau tidak mau, gerakan merawat hati customer itu harus dilakukan oleh para pengusaha. Terutama UMKM ya. Merawat hati para customer. Anda tidak hanya kemudian menjual barang Anda, namun Anda harus mampu menjadi konsultan bagi dia, bagi customer. Karena hanya itu yang bisa kita jual. Kita kan bukan hanya pengusaha, tapi juga konsultan. Gitu. Jadi membeli barang kita atau memberi barang Anda, bonus konsultasi. Semacam itu. Gitu. Jadi itu kan satu inovasi. Karena dasarnya bahwa corona tidak bisa Anda hadapi hanya dengan kesabaran. Tapi corona harus hadapi dengan kreasi dan inovasi. Oke, sampai di sini. Silakan diskusi. Ayo. Halo, bisa saya tanya? Nggak bisa dimatiin. Dia membuka pertanyaan. Ini sesi pertanyaan kah? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada beberapa dari teman-teman komunitas Jawa Timur yang juga mengalami hal yang sama. Kadang Lagi merah lagi. ya, Pak Anwar mau nanya duluan, silakan. Silakan Ibu dulu deh. Ya, Bapak dulu aja nggak apa-apa, silakan. Ya baik. Saya mau menanyakan, andaikan penjualan sangat UKM kecil sekali, bagaimana mungkin kita mempraktekkan menjual tukar menukar mental gitu. Sedangkan misalkan dia dijajakan di pinggir jalan gitu, barang-barang produk makanan ringan atau bagaimana begitu. Itu bagaimana teknis pelaksanaannya? Terima kasih. Ya, langsung dikonkretkan aja Pak, jualannya apa gitu. Jadi jangan seandainya. Misalnya gorengan opak, ada opak, rangginang, semacam itu. Pelakunya siapa? Pelakunya jenengan? Saya penjualnya. Kebetulan ada juga di rumah, ada dikit. Ya, jualan juga saya jualan. Tapi saya lebih banyak membawa para UKM itu, karena saya kerja di dinas ya. Oh gitu. Ya. Jadi UKM-nya bekerja di jalan, jualan opak. Berjualan itu, misalkan gitu. Kan hari Sabtu kan ada Capri Day itu semacam itu. Oh iya. Oke. Bapak, mohon maaf, Muslim atau non Muslim? Saya Muslim. Oke, ya. Oke, saya tampung Pak pertanyaannya Pak. Ya. Yang lainnya mungkin? Yang lain silakan. Halo Pak Kabid. Halo Pak Kabid. Iya. Ya. Kalau saya sih mungkin sepakat ya dengan Pak Kabid yang tadi disampaikan bahwa kualitas ketakwaan penjual itu harus lebih tinggi daripada customer-nya. Barangkali saya ingin berbagi pengalaman, share dengan beberapa Bapak Ibu semua. Kalau saya khususnya di Banjarnegara, kebetulan saya kan pendamping UMKM ya, Pak Kabid. Jadi insya Allah saya tahu persis
di saat pandemi seperti ini banyak sekali keluhan yang mereka alami, mereka. Kemudian saya mencoba mencari permasalahannya di mana, apa sebabnya dan bagaimana. Nah, yang saya temukan justru seperti ini, Pak Kabid. Iya. Barangkali ini bisa share untuk pengalaman di tempat lain. Jadi penjual itu dia berkomunikasi, bekerja sama dengan para pelaku UMKM lain. Kebetulan kan saya punya komunitas UMKM ya Pak Kabid ya. Di Banjarnegara sana ya? Ya, di Banjarnegara. Saya punya komunitas UMKM, jadi punya grup WA. Di grup WA itu isi saling berbagi keluh kesah dan sebagainya. Justru dari keluh kesah para penjual itu, para pelaku UMKM itu, terus muncul ada satu terobosan kerjasama di antara sesama pelaku. Jadi saling memasarkan. Siapa yang membutuhkan, terus dia kirim ke sana, dan akhirnya yang tadinya sebelum pandemi aja omsetnya cuma berapa, sekarang sudah mulai meningkat karena dibantu oleh para pelaku UMKM yang lain. Jadi sepertinya kalau yang tadi disampaikan Pak Kabid itu kan lebih ke arah sisi pribadi atau tergantung pada manusianya itu sendiri ya, hubungannya dengan Allah lah istilahnya. Tapi kan yang paling penting itu kan konkretnya, kegiatan konkretnya, nyatanya itu seperti apa. Tadi saya sudah tulis di chat ke Pak Ari itu bagaimana caranya, yang simple, praktis, mudah dipraktekkan. Selain tadi kita menggolongkan apa itu namanya, nama customer kita kemudian ditempel di depan tempat di mana kita ibadah ya. Lain itu maksudnya. Barangkali itu dulu Pak Kabid, terima kasih. Siap. Iya, Pak Anwar sama Pak Abi Sarno ya gitu. Saya jawab dua pertanyaan ini. Yang pertama, saya mulai dari Pak Abi Sarno saja ya, bahwa itu sisi pribadi. Ingat bahwa tidak ada aktivitas fisik itu yang tidak mempengaruhi terhadap kehidupan pribadi kita. Kita mau jualan apapun, itu pasti melibatkan kepribadian kita. Senyum itu dimulai dari mana? Dari ketenangan hati, dari kesabaran. Makanya kemudian tersenyum itu menjadi awet muda, karena senyum itu berbeda dengan tertawa. Kalau tertawa itu gembira, senyum itu bahagia. Jadi jualan tidak bisa kita lepaskan dari sisi kepribadian kita. Ada yang namanya faktor luck, ya, ada yang namanya faktor keberuntungan. Itu kalau kemudian kita memantaskan diri kita di hadapan Tuhan bahwa kita pantas jadi orang yang beruntung, Pak. Sehebat apapun, perhatikan para pembisnis yang diteliti oleh Ari Ginanjar Agustian. Mereka pebisnis luar biasa di Eropa, di Amerika. Itu ada sekitar 150 CEO yang diteliti. Orang-orang kaya. Bisnisnya lancar, teknik jualannya keren, namun kemudian gagal. Tiba-tiba di tahun-tahun berikutnya setelah puncak kemenangan mereka, puncak ketenaran mereka, malah anaknya banyak yang bunuh diri. Istrinya banyak yang cerai. Dirinya juga banyak yang galau dan akhirnya berimplikasi terhadap bisnisnya gitu. Nah, makanya kemudian basic yang pertama, saya belum bicara teknik jualan ya. Basic yang pertama adalah kalau mau merawat hati para customer, kita harus punya kasih sayang, Pak. Dengan calon customer kita maupun customer yang sudah ada. Dengan pelanggan Anda itu. Nggak mungkin kemudian kita bisa punya kasih sayang terhadap semua customer kalau kualitas spiritual kita di bawah para customer kita itu. Walaupun kita tidak berupaya untuk melakukan pengukuran, tapi kita kan ngerasain gitu loh. Sederhananya, barang yang kita jual nih bagus nih gitu kan, gampang jualannya. Tapi sikap mental kita buruk gitu. Lama-kelamaan orang kan bosan gitu. Kita nggak pernah senyum, kita cemberut aja jualannya, lama-lama kan orang bosan.
Lebih baik orang pilih yang mahal tapi senyumnya tulus kan gitu. Jadi sangat berpengaruh ya. Nanti kita bicarakan bagaimana tekniknya, berikutnya bagaimana teknis secara real, secara nyatanya dalam konsep marketingnya ya. Saya bicara umum dulu dalam mindset pikiran kita, karena ini penting. Kalau sehebat apapun teknik Anda jualan, kalau mindsetnya keliru, maka hasilnya juga keliru. Yang kedua, Pak Anwar gitu. Apa bisa gitu jualan kecil-kecilan kemudian bisa melakukan hal itu? Bisa, Pak. Sangat bisa sekali. Mana ada kemudian angka 10 yang tidak dimulai dari angka 0, iya kan? Sementara Bapak tidak dimulai dari 0. Bapak mulai dari 4, 5 atau 6 atau mungkin 8 gitu ya. Hingga menunjuk angka 10, excellent, bisnisnya luar biasa. Target bisnis kita kan harus jelas ya. Sekarang di era pandemi harus tetap kita target gitu. Kalau kemudian bisnis nggak tertarget, maka kita akan menjadi floating entrepreneur, seorang pengusaha-pengusaha yang ngawang, yang apa namanya, ya nggak jelas gitu ya. Ibarat orang melakukan demonstrasi namanya floating mass gitu ya. Tujuannya nggak jelas, targetnya apa juga nggak jelas gitu. Di era pandemi pun kita harus punya tujuan dan target yang jelas gitu ya. Ini kita masih punya target ini. Kalau kemudian sirkulasi keuangan itu besar sebelum hari raya ini, kita manfaatkan kebutuhan masyarakat itu. Gitu. Jadi semuanya bisa gitu ya. Pak Anwar pun bisa melakukannya gitu ya. Justru kalau Anda mencobanya, saya sudah meng-coach banyak pengusaha besar maupun kecil dengan metode yang sederhana ini luar biasa. Kita bahkan menemukan teknis-teknis secara real itu melalui intuisi marketing kita. Begitu, Pak. Oke, silakan dilanjut pertanyaan yang lainnya. Yuk, silakan dilanjut pertanyaan yang lainnya. Halo. Halo. Iya, betul suara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Saya dari sepanjang ke sini aja. Oh iya. Ya, mau tanya ini di era pandemi ini, kalau kita lihat, ini kebetulan saya punya toko kecil-kecilan di rumah. Toko apa, Pak? Toko kebetulan pakaian, dasar, hijab, dan saya juga mencoba produk hijab sini juga. Ini di mana, Pak? Di mana? Di sepanjang. Posisinya di dalam atau di pinggir jalan atau di kampung? Saya di rumah, kampung, cuma di nol jalan juga. Ya. Ini, lanjut, Pak. Iya, ini kita lihat untuk musim pandemi ini banyak produk-produk yang menurunkan harga. Ambil contoh di Shopee dengan harga yang diskon sampai 50%, bahkan sampai 75%. Ini kalau ini kebetulan aja juga saya kaki kanan saya di intrapreneur, kaki kiri saya di entrepreneur, sehingga saya bisa bertahan. Jadi walaupun harga tidak saya turunkan, saya stagnan dulu masih bisa hidup. Tapi kalau kita tidak kan harus kita lepas harga, harus kita ikut jatuh kan, kita jatuhkan dengan tahu saya HPP-nya bisa kita lepas di atas HPP sedikit. Tapi kalau di dalam teori pemasaran mungkin Pak ya, bahwa kita menurunkan harga tidak boleh kalau teori. Karena apa? Kalau nanti dalam kondisi normal, produk kita sudah menjadi produk murah. Nah ini solusinya ini seandainya saya sebagai seorang entrepreneur murni, yang mau tidak mau perekonomian kita dari situ kan kita harus bagaimana kas ini harus cepat putar sehingga kita pasti akan banting harga seperti yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan lain. Contoh di Shopee itu kan diskon sampai 75%, 50%. Nah ini karena kita masih ada kekuatan ekonomi di dua sisi, ya nyantai-nyantai aja sementara untuk makan gaji aja dulu. Iya betul Pak. Iya, ini apakah harus kita ngikuti menjatuhkan harga
saya punya produk yang baru saya launching Pak sebelum pandemi itu. Memang mau saya turunkan, saya tahan dulu karena apa, kalau kita turun nanti merek saya jadi murah istilahnya. Padahal kalau kita lihat aja di Bapak Sadino mengatakan jual buah-buahan 6.000 nggak laku, dijual 30.000 malah laku keras. Karena dia akan membuat apa ya, segmennya yang kuat dan dia akan memperbaiki dalam kualitas produk itu sendiri. Nah ini bagaimana nih menurut Bapak dengan banyak toko-toko atau perusahaan-perusahaan lain juga menurunkan harga dengan besar-besaran. Yang lihat itu Shopee, saya sendiri, anak saya sendiri sering beli dengan harga cuman diskon 50%, 75%, apa itu bisa kita lakukan? Cara untuk menangani pandemi. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi. Yang lainnya mungkin? Yang lain silakan. Ada yang lainnya? Atau langsung saya jawab? Ya, jawab dulu aja ya. Oke, saya jawab dulu ya. Haruskah kita mengikuti banting harga, diskon besar-besaran saat pandemi seperti ini? Dero baking sing akeh mangkok, loro sitok baking sitok. Sing baking gak enek sing soda. Suaranya di mute dulu, yang siapa itu ya? Oke. Ya. Haruskah kemudian kita melakukan diskon besar-besaran di era semua orang susah sekarang menjual itu ya? Bapak hitung dulu deh antara modalnya. Jadi di masa pandemi hitung dengan di masa sebelum pandemi. Hitung dulu kemudian marginnya. Margin bersihnya berapa yang biasa didapatkan setiap bulannya. Misalnya kalau marginnya itu masih di atas 40% dan di bawah 60% di era pandemi ini, kalau Anda sudah punya pelanggan tetap, saya pikir orang sudah tahu kualitas Anda, Pak. Orang sudah tahu bagaimana kemudian kualitas barangnya, ya kan? Kualitas kainnya itu kan. Orang kan nyaman belanja di Bapak itu. Tapi kalau kita coba 3 terapan ya. Pertama dengan harga yang tetap, kemudian yang kedua dengan harga yang turunkan sedikit, kemudian yang ketiga dengan harga yang murah gitu. Lebih baik kemudian Anda memberikan diskon tambahan, misalnya membeli satu baju ya, yang di opsi yang pertama, membeli satu baju gamis misalnya harga 200.000. Ya. Harga 200.000 gamisnya. Sebelum pandemi Anda menjual 200.000. Saat pandemi, kalau Anda mau memberi opsi mempertahankan harga itu, tetapkan dia di harga 200.000, namun kemudian beri diskon yang lainnya, gratis kerudung atau kemudian anakan kerudung itu. Tetap kita dengan harga 200.000, namun kemudian berikan diskon yang lainnya. Bukan pada harganya, tapi pada barangnya. Nah, orang Indonesia itu senang banget dengan diskon. Senang banget dengan sesuatu yang murah tapi banyak gitu ya. Makanya kemudian karena Bapak berada di antara pembeli yang berada di kampung, saya pikir cara ini pun sulit kita lakukan, Pak. Bapak harus lihat dulu, memberikan batas demarkasi, batas yang jelas pembeli Bapak itu bekerjanya di mana. Banyak karyawan, atau kemudian
wira swasta. Kalau banyak karyawan, justru potensi kita untuk mempertahankan harga ini nggak bisa. Tapi kalau wira swasta itu banyak malah memungkinkan. Kalau kemudian di tahap yang pertama nggak bisa mempertahankan harga, itu artinya bahwa Anda menurunkan harganya sekitar 20%, menjadi sekitar 180 ribuan. Dari harga 200 ribu itu kan, gitu ya. Kalau kemudian gagal, 1 bulan itu penjualan hanya 5, 6, 7 gitu ya, kita harus berani, cukup untuk mengembalikan modalnya saja. Karena kebutuhan itu ya saat ini. Kita susah membangun need seseorang untuk membeli selain kebutuhan saat hari raya. Karena kebetulan need-nya ketemu, kebutuhannya ketemu, customer-nya ketemu, bahwa dia butuh baju yang baru, dia butuh model yang baru, maka tinggal kemudian kita mengembalikan modal kita yang pertama, daripada Anda benar-benar nggak laku sama sekali. Karena kalau Anda mempertahankan harga yang sama, setelah Lebaran, bisa jadi kita bagian dari pengusaha-pengusaha yang jalan di tempat akhirnya. Jadi di era pandemi ini aja, kita hidup aja udah untung-untungan, Pak. Apalagi berkembang. Hidup aja udah untung-untungan itu. Nah, makanya coba terapkan dalam waktu, kita punya waktu efektif sekitar 12 hari ya. 12 hari menjelang hari raya. Waktu efektifnya mungkin sekitar 10 hari menjelang hari raya. Bapak bisa kemudian gunakan metode ini, Pak. Jika benar-benar tidak laku sama sekali, ataupun pergerakannya lambat, Anda harus cepat bergerak, mengobrol, yang penting modalnya balik. Modal balik sebagai saving untuk kulaan pasca pandemi kembali. Jadi menurut saya begitu, Pak. Ya, silakan untuk yang lainnya. Untuk yang lainnya, Pak Ari. Yuk, silakan. Halo. Halo. Yuk, yang lainnya. Silakan, Pak. Pak Anwar, Bu Fitri, Bu Desa. Bu Desa ini orang mana ini, Bu Desa ini? Saya kelahiran Bali, Pak, tapi sudah lama di Sidoarjo. Oh, gitu ya. Ya. Saya juga Bali loh, Bu. Oh, Saya orang negara. negara saya Tabanan, Pak. Oh, Tabanan. Tabanan di Je. Desa Belatungan, Kecamatan Pupuan. Oh. Nah, Raga Negara. Oke. Oke, Saya masih belajar ini, Pak. nggak apa-apa. Sama-sama belajar. Silakan Bu Desa kalau mau tanya. Kalau kebetulan saya ini di dinas di Disperindak, Pak, di Prokjatim. Kebetulan kami juga banyak kalau pendampingan IKM secara secara langsung kami tidak, tetapi kalau melakukan sosialisasi, kemudian beberapa pelatihan kerjasama dengan Kementerian Perdagangan, iya. Itu sebabnya saya senang ikut pelatihan seperti ini agar saya bisa juga nanti tahu bagaimana kondisi IKM-UKM kita, kemudian apa yang kemudian sebagai pemerintah gitu ya, para pemerintah apa yang mesti saya lakukan ya, sehingga saya senang ikut ini agar saya bisa juga menyelami apa sih sebenarnya masalah mereka. Begitu Pak Abid. Jadi saya sebagai dalam hal ini sementara sebagai pendengar dulu. Yang jelas kami sangat senang dengan
informasi-informasi positif untuk kemudian kami berikan kepada teman-teman IKM. Karena kebetulan disertasi saya juga menyangkut UKM, Pak. Oh gitu, luar Ya, biasa. jadi memang saya ingin sekali apa sih yang bisa saya kontribusikan untuk mereka. Karena saya sebagai aparat kadang-kadang saya tidak bisa secara lugas memberikan masukan kepada pemerintah karena saya bukan pemegang kebijakan tertinggi, tetapi saya ingin memberikan kontribusi melalui disertasi saya. Yang mudah-mudahan nanti justru luar biasa. penelitian yang saya lakukan saya bisa bebas menulis. Keren. Ya, saya bisa bebas menulis sehingga permasalahan yang mungkin dialami teman-teman saya bisa berikan masukan tetapi lewat tulisan. Karena susah Pak, jadi aparat itu tidak ada hal-hal yang memang harus kita patuhi gitu Bapak. Makasih Pak Abid. Ya. Makasih Bu. Ya, terima kasih Pak. Yang lainnya silakan. Saya Pak Abid. Yang mana tuh? Yang mana? Siapa tuh? Fadlan TV Pak, Pak Abid. Kok ada TV-nya sih? Ya itu channel aja Pak. Jadi nama. Oke. Pak Abid, ini saya tanya Pak. Jadi untuk posisi pandemi ini kan teman-teman UKM kan omsetnya kan turun Pak, turun sekali Pak. Jadi saya pun juga rugi lah bahasanya. Ya jadi posisi kayak gini Pak Abid itu kan pelanggan kan ada Pak. Pelanggan kan ada, database-nya pelanggan ada. Untuk menjadikan dia sebagai reseller kita itu bagaimana Pak? Untuk posisi saat ini Pak. Itu langkahnya bagaimana Pak? Itu sih Pak. Saya boleh ngomong hal pribadi tentang Pak Fadlan? Boleh Pak. Oke. Pak Fadlan ini orangnya ulet tapi gampang putus asa ya. Nah. Jadi kalau dibully orang itu langsung, kalau kata orang Jawa tuh langsung mingsrep gitu loh. Tapi ulet kerjanya ya. Nah, jadi gini Pak Fadlan. Di era pandemi ini lagi-lagi bahwa kita bisa standing, bisa berdiri itu luar biasa. Berdiri aja luar biasa. Kemarin saya dicurhatin teman saya, ownernya dapur coklat, 1.000 karyawannya terpaksa harus dirumahkan. Pak Fadlan punya karyawan nggak? Ada 5 Pak, 5. Ini 1.000 karyawannya dirumahkan. Kemudian ada teman saya di Tulungagung, pengusaha pabrik triplek itu juga sama. 5.000 karyawannya dirumahkan. Lo bayangin coba. Di Magetan corona itu baru sekitar seminggu. Ya. Baru sekitar seminggu di Magetan udah demo. 1.000 karyawan demo. Karyawan ini bikin daleman. 1.000 karyawan lu demo karena dibayar hanya separuh harga. Akhirnya Bupati Magetan yang nalangin separuhnya. Setelah itu udah nggak etalangin lagi. Itu. Nah, jadi secara umum bahwa akuilah semua pengusaha sekarang berdiri saja udah luar biasa. Dia bisa stay gitu aja udah luar biasa. Fight udah luar biasa. Apalagi kemudian bisa berkembang gitu. Kita nggak rugi di modal aja udah keren loh. Nggak rugi aja udah keren gitu. Makanya tingkat pengeluarannya yang harus ditekan. Yang biasanya sehari buburnya 3 kali, buburnya setengah aja. Yang biasanya puasa koleknya 3 kali, ya, kolek buka, kolek pisang, kolek kacang hijau, kolek macam-macam itu setengah aja atau tanpa kolek itu. Harus dibudgeting. Harus benar-benar dibudgeting. Jadikan istri Anda, Mas Fadlan udah punya istri?
Oke, sudah ya. Jadikan istri Anda sebagai auditor di rumah tangga Anda. Atau sudah selama ini ya? Sudah, Itu. nggih, sudah sampun. Nggih. Iya. Nah, model-model Mas Fadlan ini masih bisa. Dia amanah pegang duit gitu ya. Orangnya gemi soalnya. Jadi apa namanya? Pegang duit pinter gitu loh. Nggak gampang loss gitu ya. Kalau saya kan gampang loss kalau pegang duit ya. Nah, jadikan pasangan Anda sebagai auditor. Harus ada budget yang ditekan biar kemudian cost-nya juga bisa beradaptasi gitu. Kemudian tentang usaha kita, jualan kita gitu ya. Kita harus, kalau kemudian harus memilih jualan yang lainnya, jualan aja. Kita kan masih punya sistemnya. Boleh kemudian kita kehilangan modal, boleh kehilangan usaha, boleh kehilangan teman, boleh kehilangan apapun, tapi jangan kehilangan harapan. Betul. Oke? Itu. Siap, Pak. Nggih. Ya, jangan kehilangan harapan. Kehilangan duit boleh. Gitu. Kehilangan istri nggak boleh, Mas Fadlan. Nggih. Matur suwun, Pak Abid. Nggih. Oke deh, lanjut yang lain. Iya Pak Abid, mau nanya saya. Siapa? Iya, Dina Pak saya. Saya tak liatin dulu. Di mana ya? Dina. Iya, nggak muncul Pak wajahnya, belum mandi. Ya Allah, muncul lah. Gini Pak Abid, kebetulan saya juga pengajar dan kebetulan saya juga punya usaha sedikit-sedikit lah misalnya. Sedikit-sedikit usaha. Nah, gini, saya mau nanya, di era pandemi ini gimana ya Pak caranya untuk menggait konsumen supaya membeli produk kita secara masa sekarang itu kan istilahnya sangat riskan kalau bicara uang gitu kan. Nah, kalau kita bilang harga sekian kok mahal? Masa sih harga gini ikut-ikutan COVID, katakan begitu. Jual lomboknya ikut naik gara-gara PSBB. Lombok aja ikut PSBB. Nah, seperti itu. Nah, untuk menggait konsumen yang istilahnya tadi seperti Bapak katakan, saya sudah mencatat konsumen saya seperti itu. Oh iya? Konsumen saya yang tipe 1, 2, 3 itu saya sudah punya. Nah, sekarang tipe Mercy, tipe Cherry sampai tipe mobilnya Mr. Bean ada. Nah, untuk menggait konsumen supaya dia tertarik dengan produk kita, ya, di luar dari tipe-tipe itu gimana Pak triknya itu? Tertarik gitu aja kan? Kalau tertarik berarti tertarik kan kita dan bicara membeli pastinya. Oh. Oke. Tergantung pertama harus bedah kasus dulu Mbak Dina. Bedah kasus jualannya apa, di mana. Nggak bisa kemudian teori itu tidak selalu sama pada semua orang, pada semua bisnis. Buku itu kita pelajari untuk kemudian kita mengetahui teori secara general, tapi tidak bisa diterapkan pada semua bisnis gitu ya. Nah, makanya kemudian jualannya di mana, jualannya apa, lingkungannya bagaimana. Baru kemudian nanti bisa saya kasih tips untuk membangun opini tentang produk-produknya Mbak Dina. Gitu ya. Nah, di era pandemi ini UKM itu seperti politisi. Harus jeli dan teliti. Harus jeli dan teliti. Jangan sampai kemudian teori yang kemarin kita terapkan dalam jualan, saya nggak tahu teman-teman ini jualannya pokoknya jualan atau gimana, saya nggak paham gitu. Nah, gini, atau dengan landasan gitu. Betul. Nah, gini Pak Abid, saya sedikit nyambung yang tadi. Kan banyak, saya kebetulan kan ada frozen food, katakan begitu. Nah, ada beberapa teman, misalkan dia jualan tahu isi, jualan tempe mendoan.
kemudian jualan apapun itu jualannya sampai dia bilang, titip dong, kamu kan pinter promo, aku jualin dong punyaanku. Nah akhirnya saya ya udah deh, saya jadwal Senin kamu jatahnya ini ya, saya open PO ini, nanti Senin jatahnya ibu ini, saya open PO. Akhirnya jualan saya itu menjadi nomor 2 karena niat saya awalnya menolong gitu kan. Ya, daripada kamu terpuruk, gini aja tak jadwal, tahu isi hari Senin, nanti yang teman saya nasi campur hari Rabu, seperti itu ya saya jadwal. Akhirnya sama saya lama-lama berpikir loh, lama-lama frozen food saya menjadi yang kedua, bukan yang pertama. Nah itu loh. Nah ini nah sekarang kan era pandemi ini kan akhirnya banyak nih di grup-grup itu yang jualan macam-macam. Nah melihat grup-grup seperti itu saya sampai berpikir, wah ini banyak. Akhirnya saya melihat peluang banyak yang jual frozen food akhirnya karena mereka ingin masakan praktis. Nah itulah saya menggait teman-teman yang selalu bilang, kamu kan pinter promo, ayo wes aku jualin ini. Nah itu gimana Pak ya supaya menggaitnya lebih mudah gitu. Gitu. Nah, gini Mbak, Mbak Dina. Di era pandemi itu Mbak Dina harus punya topi. Topi itu tulisannya menolong, ditolong. Nah. Hashtag menolong, ditolong. Semuanya begitu. Menolong, otomatis ditolong. Perkara kemudian ada saja ketika ditolong malah mentung, itu kasuistik ya. Iya, betul. Itu kasuistik ya. Yakinlah bahwa mereka yang kita tolong itu adalah tabungan kita untuk kita ditolong orang lain nantinya. Ini dulu ya, ini dulu yang penting ya. Iya, biar kemudian nggak gelo. Enggak, maksud saya, apa saya nggak salah dengan trik marketing itu? Enggak. Akhirnya saya jadi diversifikasi produk gitu loh. Enggak, pertama tidak. Kalau niatnya, makanya pakai topi itu dulu, menolong ditolong. Kalau niatnya kan ikhlas kan, Mbak Dina kan orangnya kan care, orangnya kan apa adanya karakternya ini. Tuh. Jadi kalau itu sudah dilakukan, tapi jangan terus-terusan, harus dilimit, harus diberi batas. Diberi batas sampai kapan? Makanya jangan beri dia, kalau ada orang pinjam duit, jangan beri dia duit. Beri dia produk untuk jualan. Kalau kita kasihin duit, manja dia nantinya. Duitnya jelas nggak balik, dia juga nggak teredukasi. Kasihin dia produk jualan. Ambil untung dari sini, nggak usah dibalikin udah ya. Modalnya ke sini ini. Itu. Nah, makanya kemudian boleh nggak atau salah atau tidak? Nggak salah kalau menurut saya. Dia, jadi nggak salah. Gitu. Melakukan itu nggak salah, boleh-boleh saja gitu. Kemudian bagaimana caranya sekarang tipsnya ya? Tipsnya, nah ini. Mbak Dina harus punya pembeli bayangan. Iya. Yeah. Kita harus punya silent seller gitu. Pembeli yang diam tapi membeli. Itu penting loh dalam dunia seperti ini penting. Misalnya Anda punya 4 HP nih. Iya, Anda punya 4 HP nih. 4 HP itu ini tips untuk semuanya ya. Iya. Iya. Anda punya 4 HP, kasih nama yang beda-beda. Kasih nama yang beda-beda. Kemudian jadikan dia seller Anda, customer Anda. Kemudian dia di sana kan testimoni screenshotnya dan kemudian pasang status Anda. Iya. Udah itu. Ya. Pokoknya jangan membohongi orang lain dengan merugikan orang lain itu aja. Kalau selama kemudian itu menjadi teknik jualan, lakukan saja. Oke ya. Iya, Pak Bit. Ya, saya pikir itu. Ya, terima kasih. Thank you. Semangat terus. Tetap semangat.
Yang lainnya silakan. Sampai jam berapa kita ini? Yuk, yang lainnya silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dari Mbak Aulia. Aulia, bentar. Oke. Gini, Mas apa Pak ya? Mas aja deh, gak apa-apa. Gini Pak, saya mahasiswa semester akhir. Saya kayak punya sama mungkin kayak Ibu Dina punya usaha yang kecil-kecilan. Tapi karena saya lagi ngurusin skripsi, jadi waktu jualan sama skripsi itu kan nggak kayak kurang pas gitu. Sedangkan dengan dari usaha itu saya bisa kuliah gitu. Gimana Pak, harus fokus ke skripsi atau saya harus ke dagang gitu? Aulia orang mana? NTB ya? Palembang, Sumatera Selatan. Iya. Suaranya suara luar pulau ya. Jadi itu fokus kuliah atau skripsi? Fokus jualan fokus, atau? Kan dari jualan itu saya bisa kuliah. Tapi? Lagi semester akhir. Semester berapa sih? Akhir itu macam-macam. Enggak, sekarang tuh lagi semester 6, tapi sudah skripsi. Oh iya. Terus? Kemana? Biar waktunya Mengganggu tadi tuh nggak? biar... Mengganggu nggak? Kalau ditanya mengganggu. Cuman kalau nggak dilanjutin bayar kuliah pakai apa gitu? Karena kuliahnya dari dagang tadi, dari jualan tadi. Mahasiswinya Bu Titis ya? Enggak, saya mahasiswa di Universitas IPA Palembang. Oh, Palembang. Jauh banget ya. Jadi gini, Mbak Aulia, kemarin jualannya punya saving nggak? Gimana nggak kedengaran? Jualannya kemarin, dari hasil jualannya, itu punya tabungan nggak? Punya. Berapa? Sekitar 5 ke atas. Oh, 5 ke atas, 100 jutaan berarti ya? Enggak, maksud itu enggak. Belum sampai situ, cuman ada gitu. Oke. Kalau ada, berarti kan ada jeda waktu, kita fokus selesaikan skripsi dulu, off dulu aktivitas yang lainnya, karena skripsi itu butuh konsentrasi yang besar, ya, butuh konsentrasi yang besar, sampai selesai, sampai kemudian ujian. Kalau udah ujian, mulai lagi jualannya. Toh juga bayar kuliah itu kan 1 semester sekali, 6 bulan. Nah, jadi waktu penggarapan skripsi yang ditekan, seharusnya orang lain 3 bulan, selesaikan dalam waktu 2 bulan. Kalau bisa 1,5 bulan. Begitu ya? Jadi selesaikan skripsinya dulu. Gitu ya. Selesaikan skripsinya dulu. Kalau orang lain mengerjakan skripsi 3 bulan, upayakan bisa 1,5 bulan. Dengan demikian, sisanya 1,5 bulan berikutnya kita bisa cari duit. Kan bayar, toh juga bayar kuliahnya nanti 6 bulan kan? 6 bulan berikutnya gitu ya. Jadi jangan ngolor waktu alasan bisnis kemudian skripsinya molor. Akhirnya nanti bayar terus. Kayak saya gitu, selesai kuliah semester 16. S1-nya. Itu. Oke, ya. Ya. Saya pikir itu. Terima kasih, Pak. Oke, thank you. Yang lainnya? Pak Ari, berapa pertanyaan lagi Pak Ari? Waktu kita mepet kayaknya ini udah ya. Mana moderatornya ini? Bu Fitri Karnawati. Oke, Pak Habib.
Kayaknya Pak Arinya nggak tahu kemana ini dia. Satu pertanyaan terakhir, mungkin mewakili dari semua teman-teman kaji yang ada di sini. Kalau tadi kita bahasanya tentang bagaimana merawat customer, tadi kan konteksnya adalah semua customer yang menjadi pelanggan kita atau bahkan silent customer. Ya itu ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan customer yang sudah pernah kita kecewakan? Bagaimana cara mengembalikan dia menjadi customer kita? Terima kasih. Ini customer produk atau customer hati, Ibu? Semuanya, Pak. Oke. Ya. Customer yang pernah dikecewakan ya? Ya. Lihat kasusnya dong, keterkecewaannya itu berat atau ringan? Oke. Kalau ringan kan pendekatannya cukup discuss, minta maaf. Kalau yang berat kan berarti harus butuh wiridan berarti ya? Iya berat kayaknya Pak. Berat ya? Ya, case-nya ya. Jadi, oh iya case. Misalnya di Saya bidang, pikir banyak kok yang seperti itu. Ya, misalnya di bidang jasa gitu kan, sudah terjalin dengan baik. Kemudian? Putus suaranya. Suaranya putus. Oke, masih kedengaran. Jadi misalnya di bidang jasa itu kita sudah sangat bagus sekali menjadi pelanggan loyal kita, sangat loyal sampai akhirnya ada prinsip-prinsip yang dilanggar gitu oleh kita tanpa sengaja. Bagaimana mengembalikan dia menjadi customer kita? Iya. Sudah itu aja? Ya, makasih Pak. Oke. Di era pandemi ini kalau customer yang pernah tersakiti itu klasifikasinya dia customer yang membeli barang kita dengan nilai yang besar, sepertinya kita harus melakukan pendekatan besar-besaran juga, pendekatan yang luar biasa. Namun jika kemudian customernya di customer middle atau kemudian di bawah gitu ya, buang-buang waktu dan ngurusin yang itu. Selagi kemudian secara personal kita sudah melakukan permintaan maaf. Karena itu urusannya panjang nantinya. Di dunia online ini kita tidak boleh melakukan kesalahan. Ya, kita nggak boleh melakukan kekeliruan. Yang baik akan viral, yang jelek pun akan viral. Yang mana kita pilih coba? Nah, jadi penjual itu harus benar-benar selalu bisa merawat hati customernya. Jadi seller harus bisa merawat hati customernya. Gitu. Jadi kalau kemudian kita sudah berupaya ngerawatnya dengan terus ngechat, coba komunikasi, coba membangun chemistry kembali, tapi gagal gitu ya. Ya barengin dong, barengin dengan tips yang pertama yang saya sampaikan. Bagaimana kemudian Anda diuji bahwa Anda sayang atau enggak terhadap customer Anda, terhadap pembeli Anda. Jejer tuh namanya di depan tempat ibadah Anda. Kalau perlu ya di print out memang. Dan itu sangat manjur sekali loh ya. Kecuali untuk yang belum bisa melakukannya, yang masih berangan-angan rasanya sulit, akhirnya sulit terus itu. Lakukanlah itu. Rasanya memang kok gini, kok aneh. Ini unik memang. Ini kreasi personality namanya yang harus kita lakukan. Gitu. Ini inovasi personality yang harus kita lakukan. Itu. Untuk apa? Untuk menjaga, pertama untuk merawat hati para customer kita. Yang kedua, untuk mengembalikan trust building, kepercayaan itu. Yang selama ini orang udah pernah mungkin kecewa karena barang yang dibeli kok gini sih gitu. Nah, harus cepat-cepat kita tutup gitu. Harus cepat-cepat kita ganti dengan yang baru gitu. Lebih baik rugi daripada membuat orang lain rugi. Karena membuat orang lain rugi itu sama dengan kita merencanakan kerugian untuk diri kita selama-lamanya. Saya trainer dan motivator Tax Institute Indonesia. Mohon maaf kalau salah kata, salah ucap, salah sikap. Ihdinas siratal mustaqim.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abid yang luar biasa memberikan banyak masukan. Mohon maaf tadi mic saya sedang trouble, jadi saya belum bisa di tengah perjalanan putus tadi. Jadi teman-teman, itu tadi kelas kita pada siang hari ini. Walaupun ada beberapa kendala koneksi, alhamdulillah kita bisa memberikan kita bisa menerima beberapa masukan dan juga segala sesuatu yang mungkin berguna bagi kita di masa pandemi ini dalam merawat seluruh customer kita. Sekali lagi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa semua produk, barang maupun jasa pasti punya customer. Oleh sebab itu, customer itu perlu dirawat. Selain dirawat, dijaga. Nah, oleh sebab itu, menjual seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Abid, tidak hanya sekedar bertransaksi. Nah, itu yang teman-teman digarisbawahi bahwa selama ini yang kita fokus hanya memproduksi, bingung soal legalitas, bingung soal pemasaran offline apa online, belum lagi ke depan nanti ada pemasaran omni dan lain-lain. Kita mendapatkan masukan banyak pada siang hari ini bahwa berjualan itu tidak hanya bertransaksi. Oleh sebab itu, kawan-kawan, kita bersepakat siang hari ini, mulai detik ini juga, kita segera mulai buka kembali catatan-catatan dari kontak-kontak dari customer kita, ya, kemudian kita klasifikasikan, kemudian kita hubungi sehingga terjadi komunikasi yang baik dan terjalin lagi. Siapa tahu yang lama tidak Anda hubungi, tiba-tiba memesan beberapa produk yang Anda produksi atau Anda jual sebagai reseller. Demikian dari saya, mohon maaf bila mana terjadi beberapa loss koneksi, baik saya maupun Pak Abid dan teman-teman, sehingga kelas kita mungkin agak molor dari waktu yang ditentukan. Billahi taufik wal hidayah, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita ketemu lagi di kelas berikutnya tanggal 14 Mei. Jangan lupa untuk mengisi absensi yang sudah saya chat di kolom chat tadi. Terima kasih kepada seluruh rekan-rekan dari seluruh Indonesia yang hadir di kelas hari ini. Silakan dibuka kamera videonya, saya akan screenshot dulu untuk foto bersama. Maaf Pak, saya belum mandi. Iya, nggak apa-apa, tangannya aja kelihatan. Kan tangannya aja foto, nggak apa-apa. Oke, sebentar ya, saya ambil halaman pertama dulu. Bu Dina, Bu Nandang, Pak Armen, Pak Akmal, monggo dibuka kameranya. Pak Laude, oke. Bu Heni, Bu Ami, Gresik, monggo dibuka. Oke, sip. Saya ambil untuk halaman pertama dulu. Oke, yang kedua halaman kedua ini. Oke, Bu siapa ini? Bu Tiara, dibuka kameranya. Oke, Pak Fadlan sudah. Pak Armen, boleh dibuka kameranya, Bu Dina Enda. Oke, Bu Rahmawati. Sip, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih kita sudah melewati
kelas hari ini dengan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Amin, amin apa ya yang rabbal kita alamin. lakukan tetap dalam kepositifan untuk menyebar kebaikan seperti yang tadi saya sampaikan. Syukur dan optimis. Ikhlaslah pada apa yang sudah terjadi dan tetap bersyukurlah kepada Sang Pencipta. Dan selalu optimislah bahwa langkah-langkah kita akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah selesai. Nadia, pinjam HP-mu. Di mana? Erli di Lakar. Di sungai, para sungai, rumah para sungai. Sungai. Di ujung, para kes. Ayo. Mandi kalau ya nih.
Halo. Mana video kameranya yang belum dibuka ini? Sudah. Loh, katanya ini chat khusus. Iya. Sudah selesai kan? Kok sih suaramu Loh. metu terus? Hah? Sudah Ini selesai kan? tinggal dua orang. Lah. Aduh. Aku itu Kalau kameranya nggak nopo. ditonton. Enggak. Oh. Nopo. Jadi ada itu gitu loh, bareng-bareng terus jam 9 sampai jam 11 kan. Makanya aku mau mlebu itu jam 11 lebih. Terus ayo wes, iki ndi moderator gak ono, iki wes. Ya sudah. Gitu. Oh, no, ket mau tak chat kan nggak dibalas-balas. Mana? Oh, udah tak buka. Tak taruh. Kata dulu nggak buka aku. Ya, iya. Aduh, jami bisa. Gitu. Kapan ya, jadwal lagi? Tinggal nunggu narasumber di Nandang Pangestuti kapan. Ngomong apa aku terusan? Kamu kasih materi apa? Lu aku kebagian apa? Materi apa? Public speaking. Hari gini ya. Ya males. Aduh, males mikirnya. Ya materi apa sing iso? Nanti lah. Wingi nang iki ada pemotretan untuk website. Iku akhirnya sing gawe website sopo? Itu yang punya Komnas Dikbud. Yang bikin siapa itu? Pak Yanto. Oh iya dah. Pemotretan di mana? Di kantornya Pak Vicky di Bumi Mandiri Tower. Oh, MSU. Iya. Itu cuma bertiga tok. Kamu di foto loh. Nang foto. Enggak, foto apa? Gak ngerti aku. Nang foto ndi? Lho bertiga ambek Bu Sopo ngono terus awakmu ambek Pak Kunjung. Oh ya Bu Eka. Delok nang ndi? Aku kok ndak lihat. Ada di mana? Di posting nang Facebook bareng ambek Pak Kunjung. Oh alah, aku gak bertemu ambek Pak Kunjung, ndak lihat aku. Iya sih, bertiga aja memang. Terus itu sudah jadi ta? Websitenya itu sudah jadi ta? Loh, kalau websitenya kan sudah ada, tinggal dimodifikasi. Oh, aku gak pernah update soalnya. Websitenya sudah ada, tinggal dimodifikasi khususnya untuk yang mau untuk lomba iki apa bermartabat itu. Oh, iya, iku lomba yo. Kapan ini aku ya rodok enggak iku. Kakek Kondisi kayak gini ya. Iya. Terus Pak Danang mbek Pak Kunjung iku ya rodok crash, jadi bingung aku sing nang tengah-tengah iki bingung. Gitu. Jadi kan masing-masing punya kepentingan gitu ya. Terus apa namanya? Tipikal mereka berdua itu beda gitu loh. Jadi sing siji mlaku nganan, sing siji mlaku kiri. Ngono. Terus Pak Kunjung iku setengahnya wonge rada arogan gitu kan. Itu. Jadi dia tidak menampung aspirasi dari orang-orang di sekeliling dia yang bisa jadi mereka ini punya kelebihan yang Pak Kunjung nggak punyai gitu loh. Harusnya kan dia berbesar hati ya. Kamu kelebihannya di mana? Ayo, kamu di mana? Ayo gitu kan. Dia mengkoordinir aja. Harusnya kan begitu pimpinan itu gitu ya. Dia tuh kayaknya tuh enggak suka kayak gitu. Jadi ada yang lebih menonjol dari pimpinan itu dia enggak suka. Langsung dibabat ngono. Nah, aku ini gak sengaja pas waktu pas ya pemotretan itu apa gitu ya Pak Kunjung ngomong apa mbak Bu Eka iku. Lah terus itu Pak, yang Pak Ari itu gitu kan. Oh enggak jadi itu enggak jadi ngono. Aku menengahi iki opo iki aku menengahi ngono. Apa mungkin narasumber atau apa ya? Apa enggak kamu enggak ada deal gitu ya? Aku dikasih tahu kalau tadinya 12, 13, 14 itu ada jadwal kewirausahaan. Oh, webinar itu ya? Di Prima Radio itu loh.
Oh Nah, ya, terus habis itu Pak di cancel, oh ya, terus tiba-tiba muncul flyer yang 16 sampai 18 itu, tapi aku nggak dikasih slot nggak ya, di udah itu aku. lagi. Nah itu akhirnya penggantinya itu ya Mas Bagus ya nggak salah ya. Oh ya memang apa kreator untuk ke Prima Radio kan MSU Iya, Bagus tadi. iya. Nah, jadi ya memang orang MSU gitu loh. Karena semua biaya dia yang tanggung. Jadi kayak pemotretan Iya, kemarin, ini itulah. Jadi terus iya. ngene. Ya sudah dibeli begini nih ya repot ya. Ini aku Betul. jadi aku kan ya wis lah ngono. Aku ki wis Iya. aku ada waktu aku diajak. Oke, kalau pas bentrok sama kegiatanku sendiri ya mohon maaf aku nggak bisa hadir gitu. Jadi kayak kemarin itu sing pas bagi sembako sing tahap pertama itu loh GTT, PTT yang sama Kata Hati. Aku kan dari Kata Hati. Itu yang Oh iya, pembagian. Kata Hati kan aku sama Bu Eka kan memang dari Kata Hati. Cuman aku iki gak diinfo gitu loh. Tapi Pak Kunjungnya nanya. Jadi pas waktu prepare-nya itu aku tahu terus gini. Ikut aja Bu, kita ada beberapa titik kok. Nanti Bu Nandang itu sudah ada di titik mana gitu. Oh iya Pak, siap Pak. Tapi kok gak dikabari, gak dikasih randonnya, pokoknya gak dihubungi lagi gitu. Aku bikin nembung nang Bu Eka, gitu kan. Mbak, ini gimana? Kata Hati siapa yang mewakili? Terus aku bagaimana? Aku ini mewakili Kata Hati apa Komasdik gitu. Aku nanya begini karena kemarin waktu ketemu Pak Kunjung, aku ini ditawari begitu gitu loh. Kalau aku nggak ditawari ya aku nggak peduli aja gitu kan ya. Gitu. Cuman karena setengahnya Pak Kunjung ikut aja Bu gitu kan. Terus aku nggak nanya kan artinya aku nggak ngereken gitu ya. Oh sudah kok Mbak, sudah begini gitu, sudah disiapkan sama MSU, sudah. Jadi itu semua mereka yang handle. Jadi ada beberapa titik sekolah itu orang MSku yang ngirim. Jadi gini, wes ke SMA ini, SMP ini itu mereka yang distribusikan, sudah siap di tempat. Pak Kunjung, B Eka ini sudah tinggal menuju ke titik-titik itu gitu. Oh ya sudah kalau gitu aku ngomong. Itu 2 atau 3 jam menjelang acara baru aku dikasih random. Iki niat ngajak apa ya apa sih? Aku ngomong, ya wis aku enggak usah lah aku gitu. Terus baru 2-3 hari kemudian baru Mbak kemarin kok nggak muncul. Kaset aku. Itu baru yang terus yang terakhir iki Pak Kunjung. Bu rumahnya dekat SMA 18 ya, bisa minta ini enggak kontaknya. Gitu. Dekat sama 21 ya, iya. Dekat sama SMA 15 ya. Bisa minta kontak gurunya, gini-gini udah tak kasih. Itu karena itu terus mungkin si Mbak Eka-nya ini, Mbak ayo ini besok ikut tanggal 19, tanggal 20, gini gitu. Sampai mewakili Kata Hati sama Komnasdi, tumben diajak. Gitu nanti ayo wes lah aku nggak janji bisa ikut ya, aku izin dulu, kalau nggak bisa dapat izin ya berarti aku nggak muncul, berarti aku nggak bisa bilang gitu. Wes ya karena ya tidak mendeliverikan itu apa sudah disusun struktural, harusnya kan contoh itu aja dia. misalnya ngomongin kewirausahaan, berarti ngomongin sama MSU kan harusnya sama saya. Nah, itu seperti itu Bapak Ketua itu sudah berkali-kali dari tahun-tahun kemarin itu konflik internal selalu pemicunya hal-hal begini gitu. Jadi nggak hanya sama pengurus provinsi, beberapa pengurus daerah juga pernah kecentok gini gitu. Makanya aku kena menaiki Arigi aku. Kamu korban berikutnya gitu. Aku tadinya nggak waktu dia ngomong Pak yang 12 sampai 14 di cancel sama Prima Radio. Oh iya, habis itu nggak ada komunikasi. Terus tiba-tiba muncul flyer itu yang 16 sampai 18, gambarnya bagus sampai DE itu. Kan DE sebelumnya udah minta foto sampai logo, Pak logonya KJ dikirim. Oh iya.
Kan nggak etis caranya seperti itu gitu. Jadi aku rada, aduh, ini sebenarnya pengurusanku ini, aku tinggal tahun ini aja, tinggal beberapa bulan selesai. Aku nggak tahu nanti aku mau lanjut lagi, ikut lagi apa enggak, aku nggak tahu. Cuman wes rada nggak nyaman aku sebenarnya gitu. Jadi rame, yang begini-begini itu selalu terjadi gitu loh. Iya. Kemarin waktu Sajane rakor eman karena sudah linknya kan bisa banyak. Itu dia. Sebelum sama kamu ini yang terbaru hasil dari rakor will itu ono Pak siapa ya? Dia itu bikin software di aplikasi di untuk sekolah-sekolah itu loh. Jadi kayak report dari sekolah, kayak gitu komunikasi guru, orang tua kayak gitu. Pokoknya menarik lah. Didemokan waktu rakor will di Tuban itu didemokan. Gini, oh iya ya bagus ya. Oh ya gini kan guru-guru semua responnya bagus, semua antusias. Oh ya Pak, saya tunggu Pak, gitu dikasih alamat ini, saya tunggu nanti audiensi di sekolah kami gitu. Hampir semua Jawa Timur loh, hampir semua responnya bagus, positif kayak gitu kan, bagus ya berarti. Itu sudah langsung Pak Ketua itu gini, oh ya bisa jadi harus maju atas nama pengurus provinsi. Jadi ada alokasi sekian persen gitu kan ya. Oh, biasalah ya, sharing kayak gitu biasa. Cuman aku enggak tahu kelanjutannya gimana, yang jelas Pak si programmer ini sepertinya dia sudah roadshow. Berdasarkan nama-nama yang masuk, dia sudah roadshow. Tapi versi Pak Ketua, kok aku enggak dilibat no? Kok enggak izin sama aku? Jadi kamu kesana kemari, itu liar gitu. Kamu enggak bisa pakai nama Komnas di provinsi, karena tidak sepengetahuan saya. Nah, versinya si Pak programmer loh, kan sudah. Kan saya sama penjenengan sudah MOU, sudah begini, sudah memberikan kuasa ke saya, ngono. Rame itu nang grup. Ngono itu tadi, aduh, sejak itu aku agak menarik diri, agak vakum, agak gak terlalu itulah ikut kegiatan gini gitu. Karena Mas Doni langsung ini, ketuamu itu gak benar. Iku dadi ketua modus tok iku golek duit iku. Kamu ndak malu ada di lembaga yang seperti itu? Aku dengorokno kan aku izin. Gitu. Jadi ya terus siapa aku ngono kan? Ya sudah kamu ndak usah terlalu yang gimana-gimana. Aku dulu total soalnya. Tidak ada satu acara yang aku lewat gitu loh. Mesti dilibatkan, mesti gini dan aku support apa yang bisa aku support, aku total gitu. Begitu kena sing kejadian wingi. Dan Mas Doni ku ngerti dewe karena di Tuban ya, aku dijemput kayak gitu kan berapa hari kan nginep. Aku dijemput, dia lumayan lama ada di lokasi, ngobrol ambek wong-wong iku. Tadi kerungu cerita macam-macam dari orang-orang yang pernah berkonflik gitu. Terus ngerti, terus moco nang grup ngene, wis kok gak apa-apa kan. Ketuamu kayak ngono iku lho. Ya apa sih kamu itu gak malu tahu no. Ya gitu berarti aku oh ya agak menjaga. Terus ya wingi aku sing kaget, kerungu apa? Lho Pak, enggak jadi. Enggak jadi cancel. Enteng gitu loh ngomongnya. Ini meng-cancel seseorang itu tidak semudah itu kalau menurut aku loh ya. Padahal aku bilang, Pak, apa 12 13 Pak. Oh ya udah saya kosongi. Aku sih ngomong ngono, tak batalno arek-arek ya. Minta kelas tak ngono. Hari ngono dia ngomong gak situ. Ya wis, hari 16 18 kalau permintaan maaf apa ada penjelasannya bagaimana? Nggak ada, Japri nggak ada. Ya aku tahunya dari Facebook. Enggak, dia nggak ngomong. Aku tahunya dari Facebook. Itu flyer sudah ada muncul tanggal 16 sampai 18 ada gambarnya bagus sampai dia itu. Oh ya sudah, aku cuman ngini aja wis ngono. Nggak mengklarifikasi aku kayak apa ndak energi. Aku sudah menduga, aku ngene. Waduh, ojo-ojo iki kelakuannya balik meneh iki. Aku terus enggak jadi Pak Ari itu. Enggak, cancel. Iki Ari bener apa Ari sapa meneh? Ari sapa meneh pikirku kan gitu. Aku juga enggak nanya gitu loh. Terus aku, wah, koyoke gak enak itu. Ya nah, aku wis mikir, coba sih aku nanya sih. Kapan aku tak nanya Ari sih aku ngono. Ya ngono lah. Jadi apa ya? Iya, sarap maklum lah, kamu baru sih. Baru langsung kena enak kan. Enak kan. Enak kan. Itu jadi ya apa ya, padahal sebenarnya orang-orang di sekeliling dia itu potensial semua, bagus semua. Iya, dan, betul. Nah, dan mereka itu enggak segan-segan untuk support itu all out gitu loh.
Saiki coba koyok Bu Ayu, Bu Diana, Pak Fakih, pelan-pelan mundur kan. Dan banyak yang lain gitu loh. Soalnya sekali, 2 kali ditolerir. Kok sih terus begini. Oke, enggak kena ke mereka langsung, ke orang-orang di sekelilingnya. Tapi kan ndelok ngono terus-terusan kan ya males yo gitu loh. Menjauh akhirnya kan. Ngono. Jadi aku wis menunggu waktu aja deh. Aku sampai masa tugasku selesai. Aku enggak tahu nanti mau gabung lagi apa Menunggu enggak. waktu kayak lagu ya menunggu waktu. Iya. Iya. Jadi aku ngene, aku cuman bertahan aja. Pokoknya aku nggak mau berkonflik sama dia. Aku nggak mau yang membuat terus aku menjauh dari dia. Pokoknya aku ngene loh. Aku mengalir aja gitu. Engko lah mari-mari dewe tugasku ya wis. Terus nanti kalau mau gabung lagi apa ya lihat nanti gitu. Dia itu dengan seenaknya memasang orang posisi ini. Maringun dengan seenaknya juga merombak, nggak ngerti. Lah kan gini, ini sebagai ini panitia yo, ini taruh ini. Kan pasti kita sudah prepare toh, kita pasti begini, berarti tugasku gini gitu kan ya. Terus ancang-ancang ini nang kepala gitu, berarti aku harus begini. Nggak lama muncul versi terbaru. Iki ngono. Loh, kok ngene lek bangsane sing ngono-ngono aku beberapa kali gitu. Jadi akhirnya ya sudahlah. Ya enggak gitu aja. Sekiranya aku lagi enak, aku oke gitu. Sekiranya aku lagi males, mohon maaf Pak, saya ada jadwal di tanggal itu. No. Gitu deh. Kalau habitnya kayak gitu itu cocoknya itu memang dia nggak bisa ber-MOU, artinya nggak bisa kolaborasi. Ya sudah dikerjakan sendiri, cari anggota cari pengurus anggota itu yang memang harus di bawahnya dia. Kalau ada dua matahari dia pasti takut kesaing panasnya kan gitu. Betul. Jadi tipikalnya itu ada di beberapa organisasi yang tak ikuti, ada yang kayak Pak Kunjung itu. Jadi kalau memang iya harusnya dia nggak perlu MOU. Ya udah dia per project aja. Pak Ari saya masih project ini udah titik ya gitu. Jadi nggak perlu melibatkan emosionalnya untuk misalnya kunjungan itu nggak perlu seperti itu. Nah, dengan MSU ya gitu harusnya ya per project. Projectnya apa sudah sampai di sini. Ini sampai ini gitu ya. Jadi kan nggak perlu dia ngurusin baksos. Baksos kan bisa ada pengurus gitu. Loh, itu kan semua dia sendiri. Iya. Kadang-kadang iku ngomel, gak ada yang respon, gak ada yang bantuin, gak ada yang gini. Lah, terus gini Japrian Dewi, lah dibantuin mending cocok. Lek gak cocok langsung dibabat gitu. Lah, enggak woro-woro, tahu-tahu sudah muncul. Loh kok muncul gini? Kok enggak diflorkan ke anggota? Ayo yang bagian ini kerjakan, ayo. Enggak bisa bagi tugas yaitu mendeliverkan tugas itu enggak bisa. Gitu. Tapi marah-marah gitu loh. Ya wis ngenai. Lucu ae wong iku. Dosen itu apa soalnya? Emang dosen ngono ta? Emang dosen ngono? Dosen itu tidak bisa untuk berorganisasi secara teoritis. Artinya gini, dia bisa memimpin, ya kan, tapi bukan mengorganize. Mengorganize sama memimpin kan beda. Nah, kalau misalnya Pak Kunjung itu diposisikan sebagai penasehat, sebagai apa, itu cocok. Tapi kalau dia sebagai leader, ketua, apalagi organisasi yang besar, itu nggak cocok kalau dia dosen. Karena apa? Masih ada nggak mau ngalah. Nah, gitu. Itu dosen itu begitu. Semua dosen. Dia biasa otoritas ya. Bahwa ini saya senior kan gitu. Senior kamu kudu junior. Nah, junior satu-satunya cara kan kudu mundur terus. Nah, itulah seperti itu. Semua dosen aku punya salah satu organisasi yang kebetulan dia juga dosen wakil rektor itu begitu, tapi untungnya dia perempuan. Jadi bisa tak omongi Japri, tak omongi gini. Tapi nek lanang ambil lanang kan beda. Iya. Tapi karena dia perempuan tak ajari, aku tak kayak
tak kei profilku mulai 2000-an wis anu deh, nunduk deh ya. Jadi, oh iya ta Mas, ya ta Mas ya. Iya Bu, karena beda kalau kita ngurusin lingkup akademisi dengan lingkup UMKM itu beda. Jadi kalau sebagai narasumber mungkin dia bagus materi teorinya gitu. Tapi common mudun pernah kan tak tes waktu nang spasio itu kan. Spasio itu sing awam enggak tepat itu. Iya, Itu dia materi mari ngono slide-nya kan aku sing nyekel. Oh iya. Slide aku sing nyekel mari ngono tak dia ngasih slide Mas tambahi sama infomu soal ini tak notet gitu kan. Tapi dari infoku yang soal itu tak tambahi yang dia nggak tahu. Tapi sebetulnya itu umum, bahasa umum UMKM adalah bla 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 ngono. Terus tak tele slide ketiga. Tek mandek deh. Tek apa itu Mas Ari? terus ya apa? Di hadapan 250 orang ngomong ngono. Baru dia itu ya. Loh ini enggak kemarin waktu kita latihan enggak ada ini. Itu. Jadi tidak semua orang yang itu convert di bidangnya, apalagi yang sudah biasa dengan perdosenan itu. Oh begitu ya. Kalau aku lebih amannya ya, seumpama kita berdua kolaborasi, kamu suka masukkan slide-slide siluman seperti itu sebelum memulai, aku mohon maaf nanti mungkin ada slide-slide yang saya kurang paham karena partner saya ini. Mending tak kena ngono. Di awal ya. Di awal. Begitu. Jadi ada kami saling melengkapi gitu. Ada yang saya bisa sampaikan, ada yang mungkin teman saya porsinya dia menyampaikan. Ngono. Jadi gak geragam. Loh, kok ono iki ngono? Kan gak ngono. Jebakan Batman. Yang di pesantren ini pesantrenmu apa kamu ada di pesantren itu? Jadi begini ceritanya. Pesantren itu, Al-Khairiyah itu pesantren tertua di Probolinggo. Jadi 1923 apa itu? Wah, udah. Jadi ini sudah generasi kesekian Arab ini. Arab. Jadi terus mulai bangil kan. Terus tapi gini loh. Pas di generasi ketiganya itu Habib Ali ini menikah dengan non-muslim ceritanya, Katolik. Teman kuliah beliau waktu di UGM. Pas dengan itu pesantren ini pelan-pelan buyar. Jadi salah urus lah, inilah ya sulit ya. Karena ya wis gimana lah, pokoknya tidak kondusif. Buyar ceritanya. Habib Ali dan istrinya ini punya 2 anak laki-laki yang sulung dikirim ke Yaman 5 tahun belajar di sana, yang adiknya tetap sekolah di Indonesia, akhirnya di Jakarta berkarir dan jadi pengusaha dan sama sekali nggak mau umek-umek soal pesantren. Nah, yang anaknya ini, yang Habib Sauki ini, yang setelah balik dari Yaman ke Indonesia, kan dia yang dapat wasiat untuk meneruskan Al-Khairiyah. Tapi waktu itu posisinya sudah tutup, jadi ditutup. Jadi semua orang berpengaruh di Probolinggo itu pasti alumni Al-Khairiyah gitu ya. Ceritanya ditutup karena berdiri di atas tanah yang diklaim oleh orang kuat di sana. Diambil kan, akhirnya buyar. Habib Sauki merintis lagi dari santri mek piro, mek titik dalam kondisi yang ya wis lah compang-camping gak karu-karuan seperti itu. Itu yang kenalan nih Mas Doni. Jadi kemarin itu niate aku di sana Mas Doni itu gini loh. Pesantren ini harus mandiri ya. Dia harus punya mesin uang sendiri yang paling tidak dia bisa membiayai hidupnya sendiri. Jadi akhirnya kami support. Aku kemarin bikin usaha di sana itu pengolahan bambu. Kan Probolinggo kan banyak bambu. Jadi ono ahli bambu dari Jogja itu yang bisa membuat bambu iki ada perlakuan ngono lho, pengawetan itu tahan sampai 30 tahun, nggak kena ngenget, nggak apa kayak gitulah rayap apa segala macam seperti itu. Oke. Itu untuk niatnya pemberdayaan santri, untuk ya kalau usaha itu berkembang berarti kan pondok kan punya penghasilan kayak gitu. Oke, bikin usaha gitu. Terus ada lagi
kita bikin usaha lele. Udah, aku punya 16 kolam di sana. Yang satu kolamnya diameter 3 meter. Nanti tak kirim fotonya. Itu wis ngono lah. Pokoknya niatnya cuma satu sih, aku sama Mas Doni itu membuat pondok ini berdaya gitu ya. Karena saya ini nggak zamannya ya mengajukan bantuan kayak gini-gini itu tidak mudah gitu loh, tidak mudah. Tapi terus rupanya SDM ini nggak bagus. Jadi semua orang itu modusnya ngerogoti. Hancur di sana itu. Jadi seberapapun dana tak gelontorkan itu amblas kabeh. Habis. Jadi kondisi kami terseok-seok sampai hari ini. Seperti itu gitu loh. Jadi cuman aku wis kadung berkomitmen. Ya apa caranya aku tetap merawat anak-anak ini. Ya apa caranya aku tetap sama Mas Doni ini mendampingi Habib untuk terus menghidupkan pondok. Kayak ngono sih. Coba kalau misalnya itu kamu tahu itu ya. Kalau misalnya di sana pondok Al-Heria, Habib Sauki pasti semua tahu. Tapi kondisinya bagaimana? Oh, memprihatinkan. Gitu. Berarti belum pondok modern. Belum, jauh. Padahal dia pondok tertua. Ya itu malu ada jeda yang berapa tahun mati itu tadi. Terus kan mulai dari baru. Santrinya aja sekarang cuman berapa ya? 120 santrinya. Itu. Akhirnya aku gini, aku realistis aja. Terus pokoknya aku iso tetap menghidupi anak-anak santri itu aja dulu gitu. Aku nggak mikir neko-neko lagi. Ya pasti ada lah keinginan untuk supaya mandiri ya. Jadi di pondok itu ada SMP, ada SMA, terus ini kita mau inisiasi mau buka SMK. Terus aku ikilah, aku nggak neko-neko sing bagaimana pondok modern, aduh jauh. Ini dibagusin aja dulu aku ngono. SDM-nya tak toto aja dhisik aku ngono. Yang apa namanya skill minimal aja dulu anak-anak ini. Kayak gitu. Makanya wingi Pak Bambang ngoyo ae aku aduh kayaknya enggak dulu gitu loh. Itu next ya rencanaku selanjutnya iya, tapi di awal ini aku mau beresin ini dulu aja, yang basic-basic dulu. Gitu. Iya. Ya rata-rata kalau pondok itu kayak pondok di Surabaya itu juga sama memang. Jadi ya kiai itu kan dari apa istilahnya turun temurun. Nah, karena turun temurun itu dia tidak punya manajerial yang baik. Nah, jadi pasti segala sesuatu itu banyak dimanfaatkan di semua pondok. Nah, itu aku lihat sendiri selama 2 tahun di dalam pondok itu bagaimana orang-orang lama itu merasa tersaingi kalau ada orang baru. Oh ya. Terus kemudian hasil itu yang menurut versi kasat mata itu harusnya misalnya setiap pengajian itu kan anak buka surban gitu kiai. Itu hasilnya secara kasat mata biro ketemu di BM biro gitu. Tapi kiai pernah ngomong juga ke aku bahwa itu sudah saya tahu Mas Ari kalau hal seperti itu Pak ini tapi ya memang begitu itu artinya mereka itu bukan memanfaatkan tapi karena kebutuhan. Nah, kenapa? Karena di pondok itu yang belum modern kan tidak menerapkan gaji. Jadi loyalitas. Jadi otomatis mereka berupaya sendiri padahal upaya itu menurut kiainya adalah harusnya upaya itu adalah upaya doa bukan upaya ngerjain kiainya kan gitu. Padahal secara pendidikan agama kan masih kiai ini gak ero loh, dia ero kan gitu. Iya. Ada itu Pak. Berarti podo ya penyakitnya sama kayak gitu ya. Iya, pokoknya kalau dia belum modern, belum penerapan secara struktural resmi digaji gitu, ya sulit. Sulit dimanapun pondok pasti. Akhirnya kan aku sama Mas Doni capek sendiri. Iya. Gitu. Jadi aku gini, loh iki yo seumpama awak dhewe
mbok digelontorno pirang atus juta. Ya lableb Iya. Aku ngono, aku Iya ngerasa benar. konyol dhewe gitu loh. Akhirnya Betul. terakhir kemarin itu rapat yayasan ya. Aku akhirnya masuk ke struktur yayasan gitu ya. Mas Doni enggak mau. Enggak, saya enggak mau. Pokoknya nama saya tercantum, saya enggak mau. Biar istri saya aja. Ngono. Terus tapi terhadap itu semua kan ada konsekuensinya gitu kan. Artinya Iya. hidup matinya pondok kan aku juga harus memikirkan gitu loh. Padahal sebelumnya tanpa aku masuk di struktur pun ya sudah seperti itu kenyataannya gitu loh. Ada apa-apa, Iya. Bu, gimana? Istrinya Habib. Terus Habibie ngomong nang Mas Doni yang ngono. Gimana ini Pak Doni? Ngono. Terus aduh, jadi aku iki situasi seperti ini nih aku sudah berapa bulan ya aku enggak ke sana, tapi kan ya laporan terus masuk kan. Gitulah, itu kan jadi tambah kepikiran ya. Aku enggak melihat fisiknya mereka di sana bagaimana, tapi laporan iki masuk terus kan aku tambah aduh ya opo iki ngono. Tapi per hari Minggu kemarin santri pulang. Memang kebiasaan begitu. Ramadan hari ke-15 mereka pulang. Gitu. Sampai hari Lebaran H+10 baru datang. Jadi rodok tenang aku rodok iku. Gitu. Jadi mikir anakku itu 120 orang itu di sana. Iku aku ngono, aduh, aku ngono. Ya lumayan ya gitu kan. Maksudku Itu gini. apa anak SMK nih? Jadi gini, SMK iki yo kasus juga. 2 bulan yang lalu ya, aku ke dinas provinsi sama tim untuk SMK ini, ya guru-guru SMA di sana sama Habib juga. Itu baru karena aku awam ya, aku baru tahu untuk pendirian SMK itu syaratnya begini gitu ya. Ada banyak syarat yang tidak bisa terpenuhi dan itu pihak provinsi gini. Ini kalau kami kasih toleransi 3 atau 4 bulan kira-kira bisa memenuhi apa enggak? Ya langsung aku jawab, kami tidak sanggup Pak, gitu kan. Oke Bu, kalau gitu mundur aja tahun depan. Kan wingi iku targetnya ngejar tahun ajaran baru iki. Mundur tahun depan ngono kan dengan berbagai pertimbangan kan syarat ini enggak bisa, syarat ini enggak bisa, ini enggak bisa gitu kan. Aku langsung ngomong kan nanggone dewan guru. Sudah, kita mundur gitu. Tahun depan. Jadi kita punya waktu setahun untuk prepare supaya ini lebih mateng, proposalnya dibagusin, syarat-syaratnya kita penuhi. Kalau kerja pelan-pelan, terukur itu kan enak, nggak gersa-gersu koyok ngene. Sawangannya koyok ngejar tahun ajaran baru, ngawur ngono loh. Jadi ngawur. Aku tuh sudah begitu gitu loh. Jadi sudah kita mundur. Udah mundur 1 langkah untuk nanti kita lari cepat. Kalau persiapan kita sudah matang kan ngono. Nah ngarepku ngomong iyo. Ternyata di belakangku mereka ini terus bergerak. Gitu. Padahal beberapa syarat yang fatal benar-benar tidak bisa dipenuhi itu sudah tak sampaikan. Boyo, cara berpikir mereka itu bagaimana aku enggak ngerti ya. Sampai alah udah nggak usah gini-gini aja, udah nggak usah pakai ini gini-gini gitu. Loh, terus iki sekolahan nggak berizin, ilegal. Aku bilang gitu. Oh, wes, aku nggak ngomong aku mundur, aku nggak ngomong itu, tapi sejak itu aku sudah nggak pernah buka grup, aku nggak pernah komen, karena komenku yang terakhir itu begini di grup itu aku komenku terakhir begini. Oh, ada yang nge-share gini. Pak Hasan aja, Pak Hasan itu orang kuat ya, orang kuat di Probolinggo. Karena dulu mantan bupati, sekarang istrinya jabat bupati, dia anggota DPRD, kemarin diproyeksikan jadi Menteri Agama dan gagal gitu ya. Pak Hasan aja punya kok SMK, itu sudah 2 tahun, muridnya banyak, itu juga nggak ada izinnya, SMK-nya nggak ada izinnya. Lah langsung tak jawab gini, kalau model yang gitu-gitu nggak usah ditiru deh, nggak punya izin, itu ibarat kalau kita bawa kendaraan, kita nggak punya SIM. Kalau saya pribadi mohon maaf, saya enggak mau model-model kayak gitu, apalagi ini di pondok. Udah kita jalan yang benar aja deh, yang lurus-lurus aja, nggak usah niru yang kayak gitu-gitu, apalagi Pak Hasan yang ditiru. Enak aja dia, dicekel polisi, polisinya wedi dhewe. Lah kalau kita dicekel, ya disel beneran ngono. Tapi bukan itu poinnya, bahwa segala hal yang nggak benar, siapapun pelakunya, yuk ojo ditiru gitu lah. Aku tuh ngomong keras begitu. Mungkin Habib tersinggung. Terus sesepuh tersinggung. Gitu mungkin.
gitu loh. Terus itu ternyata di belakangku mereka jalan terus. Proses pendirian SMK ini jalan terus gitu. Kemarin memang aku berkomitmen, oke, kan SMK-nya kuliner. Jadi kan butuh lab, kalau lab kuliner itu berarti kan dapur ya. Dapur ada standarnya, Kak. Gitulah ya. Aku memang kemarin menyanggupi, oke, untuk set dapurnya semua saya gitu kan. Untuk kan ada speknya begini oke gitu. Tapi dengan catatan bahwa jalan kita itu benar gitu loh. Semua syarat-syarat pengajuan pendirian SMK itu kita penuhi benar, enggak aura-auran ini. Lah nek aura-auran ini aku enggak ngomong. Cuman aku berharap mereka paham. Lek aur-auran tetap didirikan dengan cara yang enggak benar, ilegal. Ya, aku enggak bisa memenuhi komitmenku. Kan beda sudah ya kan? Ya, lah. Jadi itu tetap jalan. Itu tetap jalan mereka. Tapi aku buka grup aja enggak, aku komen aja enggak. Ya wis lah, ngono. Nah, Mas Doni, ngene. Loh, Mama sih kok menengahi sih? Iku ya apa? Engko ngene-ngene. Itu kalau ada apa-apa diperkarakan, seumpama nih pihak dinas keberatan, terus ada apa ya semacam kayak sidang gitu barangkali ya. Iku Mama katut loh. Udah jelas-jelas loh Mama itu pengurus yayasan, udah jelas ini kemarin datang ke dinas begini. Loh, Jarno sengaja. Wis anu aman nih Mama keluar aja. Ngono kan. Oh enggak, aku ngono. Aku justru menunggu kapan aku dipanggil di berkas atau di sidang. Justru pada saat itu aku bisa membelajari semua. Gitu. Orang-orang pengurus sesepuh gini-gini ini loh. Coba seperti ini. Ingat enggak kemarin sikap saya pertama? Ngono aku. Coba, saya kan sudah tidak setuju dari awal. Ini coba, akhirnya kita dibeginikan. Apa enggak malu? Kalau saya cuek aja. Orang sudah jelas kok sikap saya tidak setuju, tapi kalian yang membuat saya jadi seperti ini. Tak kono. Dari Mas Doni. Loh, katanya mbok kono no. Iya, aku ngono. Tanggung. Aku ngono. Jarno sengaja tak anteni. Seumpama iki diperkarakan, seumpama sampai kayak ada semacam sidang gitu, oh tambah tak anteni. Aku ngono. Ya gitu sih. Iki sing sekarang ruwet itu ya iki. Menghadapi kasus SMK ini gitu. Gitu sih. Oke. Iki ada ngobrol nggak ono sing mendengarkan atau bagaimana? Gak ono lah. Gak ono lah. Gitu. Terus sakjane aku banyak sebenarnya yang ingin tak sharingkan. Aku ingin kayak kemarin yang kamu nawarin air apa-apa itu sebenarnya pengen tak tarik ke sana gitu loh. Jadi memang ada banyak hal yang harus tak bereskan di sana. Gitu. Aku kepikiran, oh iya ya air ini butuh ini, pondok butuh ini. Terus Pak Bambang, ayo Bu, UKS, oh iya belum ada, butuh ini banyak sekali. Cuman aku saking banyaknya, aku justru bingung. Mulainya dari mana terus aku iki, ngono, saking akeh, ngono kan. Terus aku terus kudu apa iki ya? Oh no, Pak Bambang nagih terus, kan? Ayo Bu, gini. Iya Pak, sebentar ya Pak, saya gitu. Tak anu disik, bingung aku dari mana ini. Nanti lah kalau kita ketemu ya, kita ngobrol gitu. Mungkin ada banyak yang bisa kamu bantu solusinya. Ya. Makasih banyak ya. Iya, sama-sama. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.